Sugiyarti Rustanto. Selamat malam Pastor Sabuin. Mohon penjelasan. Ini ada 3 ayat ini pendeta. Ya, nanti tolong baca ya. Ya, dan di 3 kitab. Bilangan 21 ayat 9, Yohanes 3 ayat 14, Wahyu 12 ayat 9. Kenapa Yesus dilambangkan ular, sedangkan setan disebut ular tua? Thank you. Kita baca dulu. Mungkin Kak Steven bisa yang yang pertama nih. Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Oh, luar biasa. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Wahyu. Wahyu 12. Wahyu 12 ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Silakan pendeta. Ada perbandingan. Terima kasih untuk Ibu Sugiyarti atau Saudari Sugiyarti atau Rustanto ya, yang bertanya. Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab, ya. Jadi jangan juga kita setiap kali menjawab pertanyaan kita pikir semua itu gampang, karena memang banyak hal-hal dalam Alkitab ini yang tetap menjadi pertanyaan bagi kita. Pertanyaan Ibu Sugiyarti ini adalah pertanyaan banyak orang. Mungkin saya juga bertanya, kok bisa seperti ini? Kita baca sekali lagi. Terima kasih Jeff dan Stephen sudah baca. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-9 ya. Bilangan pasal yang ke-21. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi ada aturannya di sana, yaitu yang memandang akan hidup. Kalau ia tidak memandang pada ular tembaga itu, maka tidak akan hidup. Rupanya pada waktu itu, oleh karena pemberontakan orang Israel, maka Tuhan menyuruh dalam ayat yang ke-6, ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ini digambarkan sebagai ular yang sangat berbisa, yang memagut terus mati. Tapi kemudian Tuhan Allah memerintahkan kepada Musa untuk membuat dia punya antidot. Lalu kemudian dibuat ular tembaga, lalu katanya supaya ular itu dibuat pada sebuah tiang, supaya ditinggikan. Ya, lalu semua orang yang dipagut oleh ular-ular tedung itu harus memandang. Lalu kalau mereka memandang, maka kemudian mereka akan hidup. Sebenarnya ini adalah perintah yang untuk banyak orang Israel juga tidak masuk akal. Apa hubungannya melihat ular tembaga yang ditinggikan itu dengan dipagutnya mereka oleh ular tedung itu? Sehingga hanya mereka yang percaya yang mau untuk memandang. Jadi dengan memandang pada ular tembaga yang ditinggikan itu, mereka percaya bahwa itu satu-satunya jalan untuk hidup. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyebutkan kepada Nikodemus pada malam pertemuan itu. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-14 yang berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, ini kata meninggikan memegang kunci untuk memahami ayat ini. Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ya. Lalu ayat yang ke-16,
supaya barang siapa yang percaya kepadanya, yaitu yang percaya kepada Anak Manusia yang ditinggikan, maka ia akan selamat dan tidak akan binasa. Dan yang dimaksudkan dengan kata ditinggikan ini dijelaskan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-32 dan 33 yang mengatakan, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ayat 33. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati, yaitu dengan ditinggikan, yang menggambarkan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Namun demikian, setelah menerangkan semuanya ini, pertanyaan ini masih tetap pertanyaan, tapi mengapa yang harus ditinggikan oleh Musa itu, kenapa bukan dibuat anak domba dari tembaga untuk ditinggikan supaya cocok dengan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 yang mengatakan lihatlah anak domba Allah. Mengapa yang ditinggikan adalah ular? Ya. Yang mau ditekankan di sini adalah hanya Yesus satu-satunya yang bisa memberikan antidot atau obat penangkal bagi bisa-bisa ular atau bisa ular-ular yang memagut orang Israel pada saat itu. Sekarang karena pertanyaannya tadi menyebutkan Wahyu 12 ayat yang ke-9, kita baca Wahyu 12 ayat yang ke-9. Oke. Dan naga besar itu, si ular tua, disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ada satu pertanyaan yang Ibu Sugiyarti dan kita semua perlu bertanya, yaitu, pada waktu disebut si ular tua, itu maksudnya ular yang zaman dulu itu, cerita yang mana di dalam Alkitab yang dimaksud dengan ular tua itu? Apakah ular-ular tedung yang datang untuk memagut orang Israel? Ataukah ada cerita lainnya tentang ular? Sebab ular tedung yang datang memagut bangsa Israel dan ditinggikannya ular tembaga itu bukan satu-satunya cerita tentang ular yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Masih ada cerita ular yang paling tua, yang paling kuno ceritanya di dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah ular di Taman Eden yang dituliskan di dalam Kejadian pasal yang ke-3. Kira-kira mana yang merupakan si ular tua itu? Apakah ular tedung yang ada kaitannya dengan ular tembaga di Bilangan 21 atau ular yang di Taman Eden itu? Kuncinya adalah dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9. Ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Ayat ini sedang berbicara tentang ular tua yang menyesatkan. Sekarang mari kita membandingkan kedua cerita yang ada dalam Perjanjian Lama. Yang pertama tadi adalah Bilangan 21 ayat yang ke-9 tentang ular tedung dan ular tembaga. Lalu peristiwa di Taman Eden tentang ular yang menggoda Hawa. Manakah dari kedua peristiwa ular ini yang ada unsur penyesatan? Ular-ular tedung itu di Bilangan 21 ataukah ular di Kejadian pasal yang ke-3? Tentu jawabnya sangat jelas. Yang terjadi di Bilangan pasal 21 bukan penyesatan.
Yang terjadi di sana, mereka dipagut. Hawa di Taman Eden, dia tidak dipagut secara literal, tidak dipagut oleh ular yang ada pada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi ia disesatkan oleh ular tersebut. Dengan demikian, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9 bukan menunjuk kepada ular-ular tedung yang ada pada Bilangan 21, melainkan menunjuk kepada ular yang ada di Taman Eden. Jika demikian, maka ular tembaga yang dibuat untuk menjadi suatu sarana kepada siapa orang-orang Israel boleh menunjukkan pandangannya, percaya, dan hidup. Ular tembaga tersebut bukan melambangkan setan, karena Wahyu 12 ayat yang ke-9 hubungannya adalah dengan Kejadian pasal 3, bukan dengan Bilangan pasal 21. Walaupun kita boleh mengatakan secara rohani bahwa ular-ular yang berbisa itu menggambarkan bisanya dosa. Manusia sudah masuk dalam dosa, jatuh dalam dosa, dan perlu antidot untuk dosa itu. Dengan demikian, sekalipun sama-sama menyebut kata ular, tetapi Bilangan 21 ayat 9 tidak berkaitan dengan ular yang menyesatkan yang ada dalam Wahyu 21 ayat yang Wahyu 12 ayat yang ke-9. Sebenarnya masih ada cerita yang lain tentang ular. Kalau saudara ingat, saya tidak usah buka Alkitab, ini pengetahuan umum, boleh baca ceritanya di dalam Keluaran pasal yang ke-4 dan juga Keluaran pasal yang ke-7, pada waktu Tuhan memanggil Musa. Lalu kemudian Musa mengatakan, apa tandanya, bagaimana mereka bisa percaya? Tuhan bertanya kepada Musa dalam Keluaran pasal yang ke-4, apa yang ada di tanganmu? Lalu Musa katakan, tongkat. Lalu Tuhan katakan, lemparkanlah tongkat itu. Waktu Musa lemparkan itu tongkat itu menjadi ular. Pertanyaannya, apakah ular itu karena dia ular, maka pasti dia melambangkan setan? Tidak. Justru tongkat yang digunakan oleh Musa itu menggambarkan pimpinan Tuhan. Jadi, pada waktu kita melihat bahwa satu binatang itu menggambarkan suatu kekuasaan atau sosok atau pribadi tertentu, tidak bisa kita langsung mencomot bahwa setiap kali ada kata ular, maka itu pasti adalah setan. Karena kita harus melihat akan konteksnya. Sebenarnya untuk menjadi pembanding, ada contoh yang lain. Contoh yang lain kalau kita baca di dalam buku 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini iblis atau setan digambarkan seperti singa. Bagaimana dengan Wahyu pasal yang ke-5? Kita buka Wahyu pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Maka menangislah aku, Yohanes yang kekasih, dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau takut, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ayat 6, dan aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih. Dan kita tahu ini menggambarkan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Singa, lambang yang sama, pada ayat yang lain mengumpamakan setan,
pada ayat ini menunjuk kepada Yesus. Kembali, kita harus lihat konteksnya. Tidak bisa kita tarik satu garis. Begitu kita ketemu satu kata ini, selalu artinya adalah demikian. Biarlah Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk dapat terus belajar firman-Nya. Terima kasih.